Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Karena banyak orang Batak di sini, jadi ngomongnya tidak semuanya bahasa Sunda. Terutama Bang Jutek belum full Sunda 100% hafal kan? Walaupun setiap hari Bang Jutek kerjanya memangin orang Sunda. Kita malam hari ini berkumpul kembali dalam masih suasana haru menuju kebahagiaan, karena bagi saya kebahagiaan itu adalah keharuan. Saya termasuk orang yang pertemuan ini nggak tahu pertemuan sesi yang keberapa puluh semenjak saya berhenti jadi bupati, kemudian memutuskan diri untuk bertapa di tempat ini kembali ke tempat kelahiran. Ada perspektif berpikir yang seringkali saya berbeda dengan kebanyakan orang. Perspektif berpikirnya, kalau orang lain memahami spiritualitas itu adalah ritualitas, yaitu ibadah-ibadah formal yang diajarkan dalam keagamaan. Saya itu orang yang terbalik. Bagi saya spiritualitas itu adalah seluruh gerak hidup manusia yang di dalamnya esensinya adalah ketuhanan yang melahirkan keindahan. Jadi kalau bagi saya nanam pohon itu adalah spiritualitas, ngurus bunga itu spiritualitas, masang bambu dan dibikin umul-umul dengan ukuran sekian, panjangnya sekian, nanti harus dipasang rapi merah putihnya kelihatan, bagi saya itu spiritualitas. Bangun jalan yang indah itu bagi saya spiritualitas, makan itu spiritualitas. Nah, saya 3 tahun saya sebenarnya bertanya pada diri saya, kenapa sih saya ini menjadi manusia kok yang berbeda dengan orang, yang tidak hidup normal sebagai orang dalam sebuah keluarga. Ada istri, ada anak-anak, ada lingkungan, keluarga tiap hari makan bareng, setelah itu belanja bareng, piknik bareng di dalam dan di luar negeri. Saya bertanya lama tentang itu, dan yang terakhir pertanyaan saya adalah, nih saya cerita, kenapa saya berpisah sama istri saya? Kenapa saya juga harus berpisah dengan anak yang begitu saya cintai, saya sayangi, nih yang ayu, yang saya bertemu harus berurai air mata dulu baru bisa bertemu. Seluruh pertanyaan-pertanyaan itu, Bang Jutek, Bang Ruli, hari ini terjawab. Kenapa saya harus berpisah dengan istri? Kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Kenapa saya harus tinggal di sini, tidur di pinggir sungai? Karena saya tidak tidur di situ, Bang. Saya tidur di pinggir sungai, sendiri, tidak ada yang menemani. Rupanya ini adalah panduan dari alam untuk membuat saya tidak terikat hidup dengan siapapun. Untuk membuat saya, bahkan kenapa saya harus berhenti jadi anggota DPR lagi enak-enak. Hari ini Tuhan alam menjawab bahwa saya harus hidup sendiri, nggak nimang anak tiap pagi, nggak punya istri, kemudian tidak punya jabatan. Ternyata saya lagi dituntun untuk membebaskan orang yang dipenjara dengan vonis seumur hidup. Mungkin kalau hari ini saya dalam rumah tangga yang baik, anak saya lagi lucu-lucunya, mungkin waktu saya hari ini dihabiskan untuk nuntun nih yang kemanapun dia pergi. Waktu saya dihabiskan untuk nganter keinginannya, apapun pasti saya ikutin. Waktu saya pasti dihabiskan untuk memeluk dia dalam setiap waktu. Waktu saya pasti dihabiskan untuk tetap di kamar bersama dia, karena kalau ada nih yang datang, maka saya mendedikasikan seluruh hidup saya buat dia dan saya tidak pernah jauh dari diri. Tetapi kalau hari ini atau 3 bulan yang lalu saya melakukan itu, mungkin saya tidak pergi ke Cirebon untuk dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, dari narasumber ke narasumber, dari saksi ke saksi, dan 24 jam pikiran saya hanya untuk itu. Mungkin saya tidak bertemu dengan Pak Ruli, Bang Jutek, dan semua teman-teman Fradi, dan mungkin saya juga tidak bertemu dengan Pak Oto Hasibuan. Dan mungkin 7 terpidana yang dituduh membunuh dan memperkosa tanpa salah sedikit pun, hari ini dia akan menjadi orang yang
pulang dari penjara nanti ketika sudah digotong dalam keranda jenazah. Di usia nanti mungkin 50 tahun, 60 tahun. Maka mungkin bisa jadi manusia itu tidak akan pernah sempurna dalam hidupnya. Dan bisa jadi manusia itu tidak akan pernah totalitas dalam hidupnya manakala terlalu banyak keterikatan dalam dirinya. Sehingga hari ini saya merasa bahagia, kesendirian saya jawab. Jauhnya saya dengan Nihiang Ayu hari ini dijawab dengan sebuah kebahagiaan. Dan saya hari ini mohon maaf buat Nihiang yang ayahnya barangkali mengabaikan, walaupun dalam setiap malam saya selalu menangis. Tetapi bahwa jauhnya saya dengan Nihiang ternyata memberikan warna bagi kemerdekaan manusia yang jauh lebih tinggi. Bersama Nihiang nanti suatu saat akan bersama lagi, tapi kemerdekaan mereka tidak akan pernah terulang waktunya karena momentumnya hanya hari ini. Untuk itu juga hari ini adalah Habib kebebasan. Jadi kalau dalam teman-teman Kristiani mungkin belajar mengetahui bagaimana seseorang akan terlepas dari pendosa dan membebaskan diri. Dan orang yang lepas dari dosa itu adalah orang yang membebaskan diri, melepaskan diri dan kemudian tidak ada rasa takut dalam hidupnya. Dan hari ini kita menemukan manusia yang telah membebaskan diri, yang tidak ada takut dalam hidupnya, yang sudah melepaskan seluruh keinginan hidupnya demi kemanusiaan, yaitu saudara Dede. Dede ada? Ada. Itu ke sini Dede. Ada Dede. Belum tentu teman-teman yang berlatih bela negara, pernah pendidikan Lemhanas, ikut kebangsaan, ikut Pancasila pembelajarannya, belajar agama dalam setiap hari, ngomong tentang ketuhanan surga dan neraka dalam setiap hari. Menurut saya, kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan dia. Tidak ada apa-apanya. Dia berdiri dengan tegak, mengakui sebuah kesalahan, dan siap untuk menjadi tersangka. Dan mungkin kita jujur saja, dalam 2 minggu lagi mungkin Dede akan tersangka dan akan ditahan. Bedanya kalau kasus Sengkon dan Karta kan pembunuhnya mengaku. Nah kalau kasus yang di Cirebon susah, tidak akan ada pembunuh yang mengaku, karena kasusnya bukan pembunuhan. Sehingga yang mengaku adalah yang memberikan saksi palsu, seperti Dede, itu yang menyelamatkannya. Jadi Dede itu persis seperti kasus Sengkon dan Karta. Cuman bedanya Sengkon dan Karta yang membunuhnya yang mengaku, kalau di kasus ini adalah yang memfitnahnya yang mengaku. Tepuk tangan buat Dede. Ini saya ngajak teman-teman di sini banyak para birokrat lah ya. Kuncinya 8. Jadi tidak akan ada saksi dari Kudus menemukan, melihat langsung peristiwa kecelakaan kalau dia tidak lapar. Jadi kita mungkin hari ini untuk ukuran kita hari ini yang serba material, itu ngapain sih orang mengikuti titah gurunya untuk berkeliling Pulau Jawa? Itu berkeliling Pulau Jawa loh, 2 tahun jalan kaki dari kuburan ke kuburan. Ngapain sih? Ngapain sih? Pasti kita nggak akan mau. Ternyata bertemu sekarang jawabannya. Kalau tidak ada titah guru spiritualnya dia untuk berkeliling dari kuburan ke kuburan, dia tidak akan pernah duduk di situ dan makan nasi bungkus di situ, dan tidak akan pernah melihat peristiwa itu. Jadi ya lapar itu penting. Dan saya katakan seluruh peristiwa itu akhirnya dibongkar oleh orang-orang yang perutnya lapar. Tetapi peristiwa ini terjadi juga oleh orang-orang yang perutnya tidak pernah kenyang. Ini penting. Jadi bagi mereka yang saya selalu berulang-ulang, mereka yang mendeklir diri sebagai kesatria, mendeklir diri sebagai Brahma. Kesatria itu adalah para birokrat, pelayan negara, aparatur negara. Ya mau tidak mau, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, proses-proses spiritualitas, membangun persenyawaan diri dengan alam, mengurangi makan, mengurangi tidur, mengalami minum, menurunkan seluruh hawa nafsu dalam dirinya, itu mesti dilakukan. Kenapa? Kalau gitu dia tidak akan bisa membaca fenomena gejala.
Saya katakan, kenapa hari ini kita dihadapkan pada, mohon maaf ya, pada seringkali hukum menjadi alat permainan, kemudian seringkali salah dalam memberikan penilaian, karena orang yang bergelut di dalamnya setiap hari seringkali berhubungan dengan tempat hiburan dan minuman keras, bahkan obat. Bagaimana konstruksi hukum yang harus dibangun dalam kemurnian? BAP-nya dibuat oleh orang yang sudah terkontaminasi, darahnya isinya sudah minuman, kemudian juga klub malam. Itu nggak bisa hawa murni datang. Kenapa? Karena hawa murni datang itu akan datang pada hati yang senantiasa dalam kesendirian dan dalam pencarian. Itu prinsip keadilan. Sehingga di era kerajaan pun dulu orang-orang yang sudah mendudukan diri dalam kasta, ya kan, para pandita, para empu, itu mereka terpisah hidupnya dari lingkungannya, dia dalam kesendirian, kemudian dia sudah mengabdikan diri totalitas pada spiritualitas. Nah, problem kita hari ini adalah orang yang mengaku empu, orang mengaku wiku, di dalamnya berhubungan dengan kekayaan dan keuangan. Jadi susah mencari hawa murni. Kenapa saya ngomong begitu? Gitu kan? Saya jujur aja, secara pribadi sampai hari ini saya prihatin banget terhadap ini. Kenapa? Orang-orang yang dianggap empu dan pandita tidak ada satupun yang bersuara. Orang-orang yang bergelar empu dan pandita, yang dalam lidahnya yang selalu ngomong tentang amar ma'ruf nahi munkar, gak ada suara yang keluar. Kecuali satu loh, Das'ad Latif. Di luar itu nyaris tanpa suara. Dan kemudian juga, kenapa peristiwa ini tidak seheroik waktu kasus Joshua? Karena Joshua itu orang Batak. Karena Joshua orang Batak, seluruh tokoh Batak semuanya bicara. Kenapa ini harus melibatkan netizen yang luar biasa? Karena ini orang Cirebon. Hampir nggak ada tokoh Cirebon yang ngomong. Ini koreksi bagi orang yang bernama bersuku Sunda. Ini koreksi betapa lemahnya Anda semua. Betapa kita ini tidak pernah peduli pada orang lain. Apa yang ada dalam diri orang Sunda? Keun bae urang ulah kababawa. Eta mah batur lain urang. Kalau orang Sunda dalam dirinya selalu keun bae eta mah batur asalah urang, nanti suatu saat ada masalah menimpa Anda, semua orang akan berkata begitu dan Anda tidak ada yang menolong dan membantu. Ini penting loh, ini penting. Jadi makanya saya katakan pemimpin pencitraan seperti ini. Nah, ini penting. Nah, kenapa saya bicara begini? Saya mematuk semangatnya orang-orang Jawa Barat. Kalau ingin punya harga, ingin punya wibawa, dari sekarang bangun solidaritas dan kekompakan. Nih. Dan untungnya Indonesia ini juga ada netizen, tetapi harus hati-hati pada netizen. Pertama saya jelasin, netizen awal bukan ingin membebaskan 7 terpidana. Netizen bergerak mencari pembunuh yang dianggap 3 DPO itu, yang dianggap itu anak pejabat dan anak petinggi Polri atau cucu petinggi Polri. Netizen ke situ arahnya. Jadi mereka itu enggak peduli dengan yang 7. Ini yang 7 sudah ketangkap, yang 8 sudah ketangkap, yang 3 belum. Netizen, makanya begitu Bu Titin muncul di TV, Bu Titin dibully, Bu Titin malampir. Oh, Bu Titin dapat gelar malampir loh. Nih Bu Titin tepuk tangan nih. Wah, dibully loh, hati-hati. Dibully luar biasa. Yang dipuja adalah yang 1. Karena dianggap Bu Titin melindungi Sakatata sebagai pembunuh. Sakatata pembunuh loh waktu awal. Nah, seluruh logika ini dari mana bisa berubah arus? Setelah saya wawancara Bu Titin, Sakatata, itu setelah berubah arus, itu mulai keluarnya air mata dari ibunya Peggy, dan itu masih belum bisa merubah arus publik waktu itu. Kemudian ibunya Eka Sandi.
Setelah dari ibunya Eka Sandi Peggy itu adalah karena nyali. Siapa yang bernyali waktu itu adalah ketika saya nyari siapa tukang warung yang belanjanya aib beli rokok. Datanglah Ferry. Ferry ini yang merubah situasi dan suasana karena Ferry menyakan, tidak yakin segala macam. Publik mulai dan disitulah arusnya mulai bergerak. Tetapi ketika arus publik bergerak lagi, ini berat loh Pak. Ini beratnya saya luar biasa. Karena publik kekeh bahwa Peggy yang membunuh itu adalah Peggy Cianjur. Ya inilah potret kehidupan kita. Potret kehidupan kita dan alam itu ada yang tidak terduga nih. Pak Jutek ada bagaimana saya gelisah di akhir. Kemudian dari gelisah itu menemukan clue atau jawaban bahwa orang kan nganggap saya mempolitisasi ikut pansos di kasus ini. Padahal saya sampai hari ini tidak ada satupun stasiun televisi yang saya mau datang untuk diwawancara. Saya nggak mau. Kenapa? Karena itu bukan porsi saya. Itu porsinya pengacara. Saya hanya mau menyajikan data yang ada di handphone saya. Itu saja. Dan saya hanya diwawancara oleh 2 yang datang ke rumah. 1 ditanyakan apa yang menjadi latar belakang oleh cumi-cumi. Dan setelah itu saya tidak mau lagi. Dan cumi-cumi banyak nyerang saya kan. Terus kemudian yang kedua itu oleh Nusantara TV. Karena dijemput di Mabes Polri. Saya nggak bisa ngelak. Saya udah niatin bahwa ini adalah pengabdian saya. Dan kalau ditanya kenapa saya bikin kartu pengacara, karena saya sarjana hukum, sesungguhnya saya sudah mempersiapkan diri. Saya mempersiapkan diri kalau suatu saat saya harus diberhentikan gara-gara ini, saya akan berhenti dan akan memilih jadi pengacara untuk bela orang kecil. Tetapi ya, itu tadi, alam itu selalu dibalik-balik. Bahwa justru yang terjadi sebaliknya. Karena mungkin keikhlasan saya untuk membela kasus ini dan totalitas saya sudah diniatkan diri sampai hal yang terburuk yang harus saya hadapi, saya sudah mempersiapkan diri. Totalitas ternyata terbalik. Pak Prabowo itu sangat menaruh perhatian terhadap masalah ini. Dan dari perhatian yang kuat itulah pada akhirnya, mohon maaf ya, kalau dulu saya hanya ingin jadi gubernur 5 tahun yang lalu, muter-muter ke sana kemari dapatin rekomendasi. Hari ini saya dikejar-kejar oleh rekomendasi. Itu hari ini dan kapan saya dikejar rekomendasi itu ketika di Maranatha. Itu di Maranatha itu saya berpikir waktu itu adalah ngajak orang makan malam. Ternyata yang terjadi, saya harus bawa wartawan. Yang terjadi adalah malam hari itu harus ada pernyataan dari Partai Golkar bahwa mencalonkan saya. Dan itu harus malam itu. Apa sih yang saya sampaikan pada teman-teman semua? Jangan suka berpikir kita ingin mempertahankan sesuatu karena sesuatu ini kalau lepas dari kita, kehidupan kita menjadi hancur. Janganlah, bohong. Misalnya Anda punya jabatan ini, Anda takut lepas dengan jabatan itu sehingga Anda melakukan apapun untuk jabatan itu. Jangan deh, itu bohong. Karena apa? Karena bisa jadi di setelah itu ada sesuatu yang lebih besar yang bisa diraih, hanya satu pintu keikhlasan diri yang harus dilakukan. Jadi ini penting dalam hidup. Ininya perjalanan gampang. Saya tidak akan di sini kalau tidak berpisah sama istri. Saya tidak akan menemukan 7 terpidana kalau saya tidak merelakan untuk tidak bertemu dengan anak saya. Saya tidak akan juga mungkin masuk sampai pendampingan ke VK kalau saya juga tidak merelakan juga jabatan lepas, apapun lepas. Jadi pada akhirnya hidup itu satu. Ya sudahlah, ikhlas aja, udah berpasrah aja, kita ini udah ada yang ngatur gitu. Dan di seluruh ini tetap ada hikmah. Ada hikmahnya bagi saya. Sakatata nanti ada hikmahnya. Kemudian 7 terpidana nanti ada hikmahnya. Peggy juga ada hikmahnya kok. Semua ada hikmahnya. Nah, ini pelajaran penting
kadang orang nanya, kenapa Kang Deddy selalu ujungnya tidak tegaan terhadap orang? Orang yang nyerang pada saya, sering ujungnya selalu saya maafkan. Kenapa? Karena saya malah ujungnya suka berterima kasih. Aku gara-gara kamu fitnah aku jadi begini, berarti kamu adalah jalan Allah untuk aku mendapat kebaikan yang lebih tinggi, sehingga kamu tidak boleh aku sengsarakan, kamu harus aku maafkan. Itu saya, walaupun itu bertentangan dengan prinsip. Nah itu saya. Nah bisa jadi saya terhadap Aib, kalau bagi saya bisa jadi ujungnya harus dimaafkan. Terhadap Rudiana mungkin bisa jadi kalau saya ujungnya harus dimaafkan. Itu saya, gitu loh. Itu saya. Karena bagi saya adalah minta maaf itu orang bisa melakukan, tapi memaafkan orang sulit melaksanakan. Nah itu bisa jadi. Tetapi andai kata pun orang lain misalnya harus menghadapi kesusahan hidup, itu nanti harus dicatatkan oleh alam. Itu bukan karena oleh kita, gitu menurut saya. Bukan karena oleh kebencian kita, bukan karena oleh kesakit hatian kita, bukan. Itu terjadi ya karena dirinya sendiri, ya, sehingga kita lepas dari rasa itu.